Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri, Iqmani Matul Hidayah, kemudian teman saya Eva Salsa Daniar dan Ayu Husbayi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang diskusi kami yang berjudul Pengaruh Erupsi Merapi terhadap Kualitas Air Tanah di Kecamatan Cangkriman, Kabupaten Sleman. Pendahuluan di sini berisi tentang yang pertama latar belakang. Latar belakang di sini mencangkup aktivitas erupsi Gunung Merapi yang termasuk gunung paling aktif di dunia pada tanggal 20 September 2020 terjadi kejadian erupsi Merapi. Kemudian yang kedua, dampak dan bahaya yang ditimbulkan pasca erupsi Gunung Merapi. Ketiga, bagaimana pengkajian kondisi air tanah Desa Cangkriman pasca erupsi Merapi tahun 2010. Kemudian pendahuluan juga mencangkup rumusan masalah. Rumusan masalah yang kita ambil ada 3 poin, yakni yang pertama, bagaimana kondisi air tanah pasca erupsi Gunung Merapi terjadi. Kemudian, bagaimana perubahan air tanah pasca erupsi Gunung Merapi. Yang ketiga, bagaimana dampak perubahan air tanah terhadap masyarakat. Lanjut. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Metode penelitian kami adalah yang pertama, jenis penelitian kualitatif. Metode ini untuk meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sumber data dan data penelitian, data sekunder, studi pustaka. Untuk data sekunder diperoleh dari citra satelit atau Google Earth, data penduduk melalui Badan Pusat Statistik, data geologi diperoleh melalui, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka melalui beberapa jurnal dan berita terkait. Teknik ini digunakan karena keterbatasan kesempatan untuk melakukan observasi secara langsung. Variabel. Yang pertama, variabel bebas, pengaruh erupsi Merapi tahun 2010. Yang kedua, variabel terikat, kondisi air tanah Kecamatan Cangkringan. Prosedur kerja, prakerja lapangan, kerja lapangan, pasca kerja lapangan. Yang pertama, prakerja lapangan. Pada tahapan ini dilakukan persiapan sebelum melakukan penelitian. Persiapan berupa mempersiapkan literatur serta data sekunder yang mendukung penelitian, serta persiapan survei lokasi penelitian dengan metode online. Kerja lapangan. Pada tahap ini dilakukan analisis sesuai dengan format kuesioner yang telah diberikan, kemudian membuat peta analisis medan dengan menggunakan data peta geologi. Kemudian melakukan kajian literatur terkait topik penelitian melalui berbagai sumber, baik skripsi online, jurnal online, serta berita terkait. Yang terakhir, pasca kerja lapangan. Setelah semua data terkumpul, dilakukan analisis data, kemudian disusun dalam sebuah laporan dengan sederhana dan jelas, agar mudah dipahami oleh pembaca sehingga mampu menjadi sumber dan tambahan informasi penting bagi pihak terkait penelitian selanjutnya. Teknik analisis data, teknik analisis domain.
Teknik domain digunakan untuk menganalisis gambaran objek penelitian secara umum atau tingkat permukaan, namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut. Yang artinya, hasil penelitian ini hanya ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti, tanpa harus diperincikan secara detail unsur-unsur yang ada di dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Eva. Bab 4 yaitu pembahasan. Di sini membahas tentang deskripsi wilayah penelitian yaitu Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah ini secara administratif terletak di Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan bentuk lahan utamanya adalah vulkan, di mana satuan bentuk asal dibagi menjadi 3 satuan geomorfik, yaitu kerucut parasiter, foot slope, dan lembah vulkanik. Dan untuk reliefnya yaitu bergelombang dan daratan miring dengan lembah besar dan dalam. Wilayah ini terbentuk secara geodinamik pada busur kepulauan akibat subduksi pertemuan lempeng Indo-Australia dengan lempeng Asia, dan memiliki material endapan piroklastik dan lahar. Secara pedosfer, secara umum tanah yang berada di wilayah ini yaitu tanah alfisol atau mediteran dan inseptisol atau latosol dengan solum yang relatif dalam dengan batas horizon tidak jelas sebagai akibat akumulasi sedimen yang terus-menerus. Untuk hidrosfernya, air permukaan Kecamatan Cangkringan dikategorikan berdasarkan jenis yaitu irigasi, sungai musiman, dan sungai permanen. Untuk air tanah di wilayah Cangkringan dibagi menjadi 3, yaitu kurang dari 5 meter, 5 hingga 10 meter, dan lebih dari 10 meter. Nah, pembagian tersebut didasarkan oleh kontur atau ketinggian tempat, di mana semakin ke utara, ketinggian tempat akan semakin tinggi. Untuk iklim dan cuaca atau atmosfer, wilayah ini beriklim tropis basah dengan musim hujan antara bulan November hingga April dan musim kemarau antara bulan Mei sampai Oktober. Berbagai persepsi, pandangan, dan sikap mengenai Gunung Merapi tidak lepas dari mitos yang dipercaya secara turun-temurun, di mana masyarakat menganggap Gunung Merapi sebagai orang tua yang hidup dan mempunyai nafas. Ketika Gunung Merapi aktivitasnya meningkat, warga masyarakat memaknai jika Eyang sedang mempunyai hajat. Nah, untuk pendekatan keruangan atau pola keruangan di wilayah ini, kawasan lereng Merapi Kecamatan Cangkringan terkonsentrasi di desa atau kelurahan bagian tengah dan menuju ke arah lereng bawah. Dan untuk pendekatan ekologis atau aktivitas manusia, pendekatan ekologi berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan air rumah tangga penduduk Kecamatan Cangkringan sebagian besar menggunakan air tanah, mengingat di wilayah ini merupakan wilayah resapan air mengacu pada Rencana Tata Ruang Kabupaten Sleman tahun 2011 sampai 2031 pasal 27, di mana terdapat 2 kawasan strategis yaitu Taman Nasional Gunung Merapi dan kawasan resapan air. Sehingga hampir semua rumah penduduk memiliki sumur sendiri sebagai sumber air rumah tangga, sedangkan untuk aktivitas pertanian dan perikanan penduduk memanfaatkan adanya aliran Sungai Gendol, sehingga ketika terjadi perubahan pada kualitas air tanah, maka akan berdampak pula pada kehidupan masyarakat sekitar. Kemudian, ini adalah peta administrasi Kabupaten Sleman. Wilayah Kecamatan Cangkringan terletak di lereng atas, yaitu di bagian ini. Di wilayah yang berwarna biru, nah, untuk selanjutnya yaitu analisis wilayah. Kondisi yang pertama adalah kondisi air tanah pasca Gunung Merapi. Peristiwa erupsi Gunung Merapi berakibat yaitu berubahnya sistem air tanah dan kondisi lingkungan fisik dan jaringan perpipaan karena dampak dari aliran lahar yang merusak
sistem perpipaan tersebut. Selanjutnya yaitu lenyapnya sumber mata air yang sebelumnya kurang lebih terdapat 20 mata air, kemudian secara karena adanya erupsi, beberapa sumber mata air dinyatakan lenyap atau mati atau kering. Nah, terus selanjutnya ada dampak selanjutnya yaitu kedalaman dan ketinggian muka air tanah tidak signifikan, lalu sumber air mengalami perubahan. Beberapa sumber air mengalami perubahan kualitas, yaitu kekeruhan, total, padatan terlarut atau TDS, dan kandungan unsur kimia tertentu, yaitu natrium atau Na, kalium atau K, meningkat, sementara itu konsentrasi unsur kalsium atau Ca cenderung menurun. Kemudian dampak perubahan air tanah terhadap masyarakat. Penduduk Kecamatan Cangkringan yang sebagian besar menggunakan air tanah mengalami ketergangguan pada aktivitasnya seperti aktivitas rumah tangga, yaitu aktivitas minum, masak, dan lain-lain, serta aktivitas pertanian dan perikanan penduduk yang memanfaatkan adanya aliran Sungai Gendol, sehingga ketika terjadi perubahan pada kualitas air tanah, dampak tersebut dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Nah, selain berdampak pada wilayah Kecamatan Cangkringan sendiri, perubahan kualitas air tanah berpengaruh juga pada masyarakat Kabupaten Sleman secara umum, mengingat Kecamatan Cangkringan merupakan salah satu daerah resapan air. Selain itu, akibat terjadinya erupsi Merapi pada tahun 2010 yang lalu membuat berkurangnya sumber mata air di 20 titik lokasi mata air. Beberapa mata air menjadi mati atau tidak lagi mengeluarkan air. Selain itu, juga terjadi perubahan debit pada beberapa mata air yang lain. Hal ini diduga karena erupsi menyebabkan terjadinya perubahan struktur geologi di daerah penelitian. Untuk penutup akan disampaikan oleh teman saya. Penutup. Kesimpulan, erupsi Gunung Merapi 2010 membawa dampak pada desa Cangkringan, termasuk pada kondisi air tanah, yang disebabkan dari material yang dikeluarkan akan mengganggu pada sistem sumber air dan jaringan perpipaan. Dan ada beberapa mata air yang hilang dan mati. Pada pemanfaatan pada aktivitas dan sektor agraris pun terganggu. Untuk saran, diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat menggali lebih mendalam dampak yang dialami masyarakat Desa Cangkringan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.